Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tani Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, mungkin Anda mengira bahwasanya saya selalu mengganti dari warangka-warangka koleksi saya dengan warangka-warangka baru. Nah mungkin Anda selama ini menganggap saya seperti itu. Nah karena mungkin dari beberapa dari koleksi saya memang beberapa di antaranya saya ganti, itu pun kalau warangkanya jelek Sobat. Tetapi kalau warangkanya bagus, nah kalau warangkanya masih bagus atau masih layak gitu, biasanya cuma saya serviskan saja Sobat. Nah sama halnya dengan beberapa buah pusaka yang akan saya review untuk di episode kita kali ini. Maka di sini saya ingin mereview 5 buah pusaka. Ya ini kelima-limanya ini saya ambil secara acak, tetapi kebetulan ini untuk di warangkanya adalah warangka gawannya Sobat. Nah, jadi ini warangka-warangka lawasan tetapi masih layak, dan ini sudah selesai diserviskan warangkanya. Jadi tidak perlu saya ganti dengan warangka baru. Jadi saya pun juga sebenarnya Sobat, dalam mengganti warangka-warangka baru saya itu, saya lihat kalau memang seumpama gitu warangkanya sudah tidak mendukung atau tidak layak, memang akan saya ganti Sobat. Tetapi kalau masih layak, nah kalau seperti ini masih layak, maka akan saya pertahankan, hanya saya serviskan gitu saja Sobat. Coba akan saya tunjukkan kepada Anda satu persatu seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya. Ini adalah episode bulan suro. Masih di suasana bulan suro Sobat. Coba akan saya tunjukkan satu persatu. Kita mulai dulu dari warangka yang ini Sobat. Nah ini adalah warangka Ladrang Surakarta. Untuk di kayunya ini kayu bagus, tapi saya tidak tahu ini kira-kira masuk di kayu apa ini Sobat. Nah, ini seingat saya pun juga untuk di warangkanya adalah warangka gawannya. Hanya saja kemarin itu saya cuma mengganti di pendoknya Sobat. Nah jadi pendoknya ini saya ganti dengan pendok blewah berbahan estimasi tembaga. Nah kalau yang saya ganti pendoknya seperti ini, biasanya mungkin pendoknya pecah Sobat. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini pun juga sudah dalam keadaan diwarangi. Nah ini adalah untuk di dapurnya, ini masuk di dapur tilam upih. Nah tilam upih adalah salah satu dari jenis dapur pusaka yang konon wajib dalam tanda kutip dimiliki oleh para pecinta tosan aji pemula. Nah untuk di pamornya sendiri, ini pamor bulat-bulat seperti ini. Ini kalau menurut saya ini masuk di pamor melati tumpuk ini kayaknya Sobat. Nah mungkin di antara Sobat ada yang menganggap ini pamornya adalah pamor bendo segudo ataupun juga yang lainnya, monggo. Tapi kalau untuk di saya pribadi, karena untuk di bulatannya tidak beraturan, ini kalau untuk saya masuknya di pamor melati tumpuk ini. Nah untuk di dapurnya sendiri adalah dapur tilam upih, dan pusaka ini masih tergolong utuh Sobat. Dan pusaka ini pun juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi, apalagi sudah nyandang. Nah ini sandangannya masih bagus. Jadi meskipun ini adalah warangka gawannya, tapi masih bagus Sobat. Nah sudah selesai di servis. Dan untuk di pusakanya pun juga pusakanya sangat bagus banget, dan ini masih tergolong utuh. Bahkan untuk di pamornya pun juga demikian. Nah ini adalah pusaka istimewa yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Monggo, mungkin di antara Sobat ada yang berminat, nanti langsung bisa menghubungi di nomor WA saya. Jadi pas ikutannya atau kesannya itu dia pusakanya demes, dan juga kesannya itu ganteng. Ganteng kayak pemiliknya. Oke, ini adalah pusaka yang pertama. Lalu kita melihat untuk di pusaka yang kedua. Nah untuk di pusaka yang kedua ini warangkanya, kalau Anda melihat Sobat, untuk di kayunya dia ini menyala. Nah seperti kayak bara api. Nah ini seingat saya pun juga untuk di warangkanya ini adalah warangka gawannya. Karena waktu itu dari tukang saya bilang, Mas, untuk di warangka yang ini kayaknya kayunya bagus banget loh, katanya gitu. Saya kurang tahu kemarin tuh untuk di kayunya kira-kira masuk di kayu apa, apakah termbalu atau apa ini Sobat. Yang pasti untuk di kayunya ini kesannya itu motifnya menyala.
Nah, ini pun juga untuk di pendoknya ini pendok gawatnya. Jadi ini masih aslinya nih sobat. Nah, pendoknya seperti ini. Coba kita akan lihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah dapurnya, dapur Panji Anom. Nah, Panji Anom untuk di pamornya ini adalah pamor tebu sakret, nah, atau tebu kineret. Ini adalah salah satu dari jenis pamor yang langka di dunia tosan aji. Nah, ini coba Anda amati nih. Mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini atau yang sedang ini mencari dapur Panji Anom. Nah, apalagi ini mempunyai pamor istimewa sobat, yaitu pamor tebu kineret atau tebu sakret. Dapurnya adalah dapur Panji Anom, dan pusaka ini pun juga masih tergolong utuh dan masih sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Nah, ini pusakanya istimewa ini. Oke sobat, kita akan lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Nah, di pusaka yang ketiga ini pun juga untuk di warangkanya ini adalah warangka lawasan juga sobat. Nah, ini pun juga seingat saya adalah warangka gawannya. Ini memakai warangka Gayaman Solo. Nah, ini kayunya mungkin kayu timuhu kalau untuk yang ini sobat. Dan untuk di pendoknya ini pun juga masih pendok gawannya. Nah, ini motifnya seperti ini. Ini motifnya hewan-hewan kayak gini nih. Ini kalau nggak salah untuk di bahannya adalah estimasi mamas ini sobat. Nah, karena masih utuh maka tidak saya ganti sobat. Dan juga untuk di warangkanya karena masih masih layak gitu, maka tidak akan saya ganti, cuma saya serviskan saja. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau untuk yang ini adalah dapurnya, dapur tilam upi sobat. Nah, ini juga dapur tilam upi. Dan untuk di pamornya pamor bulat-bulat kayak gini. Nah, mungkin ini masuknya di pamor Bendo Segudo. Nah, ini pamornya pamor Bendo Segudo. Jadi kalau yang pertama tadi, nah ini untuk di pamornya adalah pamor Melati Tumpuk. Tapi untuk yang ini kalau menurut saya masuknya di pamor Bendo Segudo. Kalau menurut saya, mungkin di antara sobat pun juga ada yang kalau untuk yang kayak gitu mungkin juga sama pamornya Melati Tumpuk, ya silakan. Karena kalau saya melihatnya ini sobat, ini pusaka ini bisa dikatakan sudah agak lama ini ada di saya untuk di pusaka yang ini, sama dengan yang ini tadi. Nah, karena saya pun juga menyukai dari pusaka itu yang berpamor bulat-bulat. Karena beberapa dari koleksi-koleksi pribadi saya itu pun juga banyak yang pamornya kayak gini sobat. Jadi pamor bulat-bulat kayak gini. Entah itu pamor Bendo Segudo ataupun pamor Melati. Jadi Melati Tumpuk atau Melati Sinebar. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa kan. Dan kalau Anda melihat ini sobat, untuk di bilahnya ini juga masih tergolong utuh. Nah, jadi tidak semua warangka-warangka di saya itu tidak semuanya saya ganti. Terkadang pun juga masih saya pertahankan jika seumpama masih bagus. Jadi kalau masih layak gitu, biasanya akan saya pertahankan sobat untuk di warangka gawannya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur tilam upi, salah satu dari jenis dapur pusaka yang konon katanya wajib dalam tanda kutip dimiliki oleh para pecinta tosan aji pemula. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang keempat. Nah, pusaka yang keempat ini dulu saya dapatkan waktu ada pameran di Museum Keris di Solo. Nah, ini dulu saya dapatkan dari salah seorang bisa dibilang beliau adalah pimpinan dari sebuah paguyuban yang berada di Pekalongan. Nah, ini untuk di warangkanya juga warangka gawannya. Hanya saja untuk di pendoknya ini saya ganti sobat. Nah, pendoknya ini saya ganti pendok Selorok Kemalu Merah. Karena untuk di pendok aslinya dia itu sobek. Nah, seingat saya sobek di bagian sini. Jadi tidak begitu bagus ya. Padahal untuk di pusakanya ini pusaka bagus. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini menurut dari keterangan beliau waktu itu, untuk di pamornya adalah pamor junjung derajat. Nah, ini adalah pamor junjung derajat. Dan pusaka ini juga sudah sangat lama sekali saya miliki sobat. Nah, untuk di tampilan pamornya atau alur dari pamornya ini dia kecil-kecil jadi lembut banget. Nah, seperti ini.
Nah, ini dapurnya adalah dapur brojol. Nah, dapur brojol dengan pamor junjung derajat. Monggo mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pamor junjung derajat, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Apalagi ini dulu saya dapatkan atau milik dari salah seorang pemimpin paguyuban pemimpin paguyuban keris yang ada di kota Pekalongan. Nah, ini bagus loh ini ya. Dan untuk di pamornya ini dia sampai menyeberang ke bagian gonjonya sobat. Nah ini, jadi meskipun dia kecil-kecil atau lembut untuk diserat-serat dari pamornya, tetapi tatanan pamornya sungguh sangat rapi dan sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Oke, ini adalah pusaka yang keempat. Kita akan melihat untuk di pusaka yang terakhir. Nah, ini adalah pusaka yang terakhir. Nah, ini kalau Anda melihat sobat, untuk di kayunya ini pun juga tidak kalah bagus dengan warangka yang ini. Nah, ini pun juga untuk di warangkanya adalah warangka lamen atau warangka lawasan. Nah, seratnya seperti ini. Ini pun juga saya pertahankan sobat. Dan untuk di pendoknya pun juga ini pendok bagus. Untuk di bahannya mungkin juga masuk di pendok mamas ini sobat. Nah, bahkan di bagian belakangnya ini ada semacam kayak simbolnya padi dan kapas, dan juga terukir dari aksara Jawa. Nah, ini seperti ini. Tapi nggak tahu saya kira-kira bacanya apa itu. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini sobat. Nah, warangkanya bagus dan pusakanya pun juga insya Allah adalah pusaka bagus. Untuk di pusakanya ini sobat, ini dia baunya wangi. Nah, untuk dipilah dari pusaka ini dia berbau wangi. Untuk di dapurnya sendiri dimasuk di dapur brojol. Nah, dapur brojol dan pamornya sobat, di bagian sor-sorannya ini pamornya pamor kul buntet. Sedangkan di bagian atas ini pamornya adalah udan mas tiban. Nah, ini pamornya adalah pamor udan mas tiban. Jadi ini adalah pamor kerejekian dan juga untuk tolak balak. Jadi kalau untuk di kul buntetnya ini untuk di tuahnya adalah untuk tolak balak sobat. Dan pusaka ini pun juga istimewa. Selain dia berbau wangi atau bilahnya ini mengeluarkan berbau wangi, ini pun juga untuk dibilahnya masih tergolong utuh. Nah, ini sungguh sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Jadi sekali-kali Anda pun juga harus memiliki dari pusaka-pusaka yang agak bagus lah. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosen aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan tosen aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.